Ya. Jadi Joglo Larva Center ini kita mulai kegiatannya kira-kira pertengahan tahun 2019. Eh, Tujuannya adalah mengelola sampah organik dapur menggunakan maggot. Saat itu kita mulai dengan skala kecil. Kandang saya buat di samping joglo, berdekatan sekali, kurang lebih jarak 5 meter lah. Tujuannya adalah untuk mengetahui karakter maggot itu sendiri. Apakah benar bahwa maggot itu higienis? Apakah benar ketika ada maggot itu lalat-lalat yang liar yang bau itu tidak datang? Jadi tujuan yang utama waktu itu kita utamanya adalah ingin tahu apakah benar bahwa pengelolaan sampah organik dapur dengan menggunakan maggot itu higienis, ramah lingkungan, tidak menimbulkan bau menyengat seperti di tempat sampah, tidak ada lalat-lalat liar seperti lalat hijau, lalat yang menjijikan itu, dan tempatnya bisa bersih. Nah, kurang lebih 1 tahun, alhamdulillah kesimpulan itu benar bahwa maggot itu ramah lingkungan. Kami punya kesimpulan bahwa mengelola sampah organik dengan maggot itu akan bisa dilakukan terus di lingkungan padat penduduk. Nah, saat itu hadir beberapa adik mahasiswa dari organisasi ekstra kampus yang sedang mencari tempat untuk pengabdian di masyarakat. Nah, alhamdulillah, jadi saya terbantu itu untuk proses dari pengumpulan sampah organik dapur dari warga, lalu kemudian proses pembudidayaannya, ya. Walaupun waktu itu datanya masih belum tiap hari, ya. Nah, lalu kemudian seiring dengan waktu, adik-adik mahasiswa pun makin aktif. Ya, kurang lebih 1 tahun kemudian progresnya bagus, ya. Sampai kurang lebih hampir 100 kakak warga yang berpartisipasi memilah sampah organik dapur yang kita ambil dan kita kelola dengan maggot itu. Nah, saat itu hadir PT Pelayaran Bahtera Adiguna menawarkan CSR untuk pengembangan pengelolaan sampah organik dapur dengan maggot di Joglo Larva Center ini. Nah, dengan adanya support dari PT BAG ini, kita bisa meningkatkan yang tadinya 100 kakak warga yang berpartisipasi mengumpulkan sampah organik dapur. Dalam waktu 3 bulan kita berhasil meningkatkan menjadi 300 kakak warga yang berpartisipasi mengumpulkan sampah organik dapur yang kita kelola dengan maggot. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami masih konsisten dan progresnya terus baik, meningkat. Kami memiliki setidaknya 2 atau 3 tim yang kami sebut sudah cukup profesional dalam pengelolaan ini, sehingga di waktu sekarang ini kami bisa di samping menjaga eksistensi pengelolaan sampah organik dapur dengan maggot di sini, kita bisa menjadi tempat edukasi. Tiap hari ada yang hadir, baik itu membeli hasil pengelolaan dengan maggot ini. Ada maggot segar, maggot kering, telur maggot, ya, kasgotnya juga untuk pupuk. Juga yang hadir ke sini untuk studi banding, ya, termasuk yang pelatihan dari luar kota, rombongan dari yayasan,
Di antaranya mereka mendapatkan sponsor dari perusahaan untuk belajar makot ini. Nah, sekarang sudah 3 tahun lebih Joglo Larva Center ini sudah berjalan. Kami cukup merasa punya bekal untuk mengembangkan pola pengelolaan sampah organik dapur menggunakan maggot seperti yang ada di Joglo Larva Center ini. Kami sudah memulai membuat tim riset dan pengembangan. Kami sudah memiliki beberapa binaan, dan saat ini kami juga sudah ditawarkan beberapa CSR untuk mengelola dengan pola yang sama di beberapa RW di Kota Bekasi. Ini pun sesuai dengan misi kami, bahwa dengan harapan pengelolaan sampah organik dapur menggunakan maggot seperti yang ada di Joglo Larva Center ini bisa memotivasi masyarakat secara luas, sehingga mereka akan melakukan hal yang kurang lebih sama. Dengan kebersamaan ini, secara otomatis tujuan dari pengelolaan sampah organik dapur dengan maggot ini yaitu pengurangan sampah yang signifikan, ya, itu akan terwujud. Pengelolaan sampah organik dapur dengan maggot ini, sampah berkurang 40% volumenya, sehingga setidaknya wilayah yang sudah menerapkan pola ini sudah berkurang 40% sampah yang akan dibawa ke TPA. Nah, belum lagi kombinasi dengan bank sampah yang sampah-sampah anorganiknya sudah ditimbang, yang secara volumenya kurang lebih juga 40%. Nah, kombinasi antara bank sampah dengan pengelolaan sampah organik dapur ini, estimasi kita bisa mengurangi sampah yang dibuang ke TPA itu bisa mencapai 80%. Sehingga Kota Bekasi yang hari ini kira-kira itu 2.000 ton per hari, informasi dari beberapa sumber LH mengatakan begitu. Jika bank sampah dan pengelolaan sampah organik dapur dengan maggot berjalan, 80% sampah tidak dibuang ke TPA. Ini tentu sesuatu yang kami pun sangat menganggap luar biasa, bisa partisipasi mengurangi sampah secara signifikan yang dibuang ke TPA. Kira-kira begitu, Pak.